Shalom, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada, Dia latihku berperang, pimpinku jadi pemenang, pujilah namanya selamanya. Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Katakan, Allah mana seperti Allahku, tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada, yang latihku berperang, pimpinku jadi pemenang, pujilah namanya selamanya. Dia benteng perisai, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Yes Lord, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Oh, sama-sama kita katakan, Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar, hey. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Besar, yes Lord, haleluya. Kami katakan Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang besar, dan sungguh tiada yang seperti Engkau. Ucap syukur Tuhan. Menyatakan, mulialah nama-Mu Tuhan. Oh haleluya. Mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak domba. Bagi anak domba. Mulia
atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Atas semua yang di bumi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitulah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku.
Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, pulihkanku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah mempermuliakan Tuhan. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Baik kita yang ada di tempat ini, bahkan kita yang berada di rumah. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, pada saat yang baik ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengambil sebuah tema yang menarik, tema yang patut kita renungkan. Kita masuk kepada kontemplasi pribadi, di mana kita menghayati sebuah kebenaran dengan tema yang saya sajikan kepada kita sekalian, mati sebelum mati. Tema ini menjadi menarik karena apa itu mati? Kenapa kita harus mati sebelum mati? Apa mati sebenarnya? Apa yang dimaksud mati di dalam firman Tuhan itu sendiri? Apa yang dimaksud mati di dalam surat-surat pengembalaan Paulus yang Rasul Paulus tuliskan di beberapa jemaat di dalam perjanjian baru. Nah Bapak Ibu Saudaraku, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini dengan tema mati sebelum mati. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita tidak bisa dapat menghindari sebuah realita bahwa siapapun kita akan menghadapi yang namanya kematian. Kita yang muda bisa mati, apalagi tentu mereka yang sudah sepuh, apalagi yang sudah banyak umurnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasti mengalami yang namanya kematian. Alkitab mencatat bahwa akan ada masa di mana manusia lahiriah kita akan semakin merosot. Organ-organ vital tubuh kita akan semakin melemah fungsinya. Kita akan menuju kepada kerentaan. Kita akan menuju kepada penuaan Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasihi. Sehingga satu masa nanti detak jantung kita berhenti dan kita kembali ke tanah. Lalu kemudian roh kita kembali kepada yang mengaruniakan kehidupan. Tentu saja majikan agung kita yang mulia, Bapa yang kekal, Tuhan kita Yesus Kristus yang kemudian menyelamatkan dan memberkati hidup kita. Nah saudaraku yang Tuhan kasihi, ada masa orang hidup. Maka setiap orang itu ada masanya. Setiap masa itu pasti ada orangnya. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Kita semua akan mengalami yang namanya kematian. Apa sih arti hidup kita? Kita bisa merencanakan pergi ke kota A, kita bisa merencanakan pergi ke kota B, kita bisa merencanakan pergi ke kota Anu, ke tempat Anu. Tetapi kemudian Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang ke-14, apa sih arti hidup kita? Maka surat ini menjelaskan kepada kita bahwa hidup kita ini sama seperti uap. Uap itu sebentar saja ada, lalu hilang lenyap, tidak kelihatan lagi. Uap itu sama seperti hidup yang sangat singkat saudaraku. Kalau kita memasak air panas misalnya untuk keperluan membuat kopi atau hendak kita gunakan untuk mandi ya dengan menggunakan air panas. Ketika air itu mendidih saudaraku, pada saat saudara buka tutup panci itu, maka saudara akan melihat di sana ada seperti uap yang naik begitu ya. Seperti ada panas yang naik ya. Saudara perhatikan, pada saat uap itu naik saudara bisa lihat, tetapi dalam waktu sekejap maka uap itu akan pergi. Uap itu akan hilang. Yakobus 4 ayat yang ke-14 berkata, hidup saudara dan saya itu sama seperti uap. Sebentar saja ada, sebentar saja kelihatan, lalu hilang lenyap. Saudaraku, maka sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita bahwa setiap orang itu ada masanya. Dan setiap masa itu ada orangnya. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-12 berkata, sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi orang itu akan dihakimi,
orang itu akan dibalaskan segala kejahatannya, segala perbuatannya, segala pemberontakannya kepada Allah. Jadi perhatikan baik bahwa kelak nanti orang itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Menjadi menarik di sini karena ternyata perbuatan-perbuatan manusia itu lahir dari mana? Lahir dari segala keinginan, lahir dari segala pikiran. Pikiran lalu kemudian disertai dengan tindakan menghasilkan buah pemberontakan atau buah ketidaktaatan kalau kita hidup di dalam daging. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara soal mati sebelum mati, maka sebenarnya konteks yang akan saya sampaikan kepada kita hari ini adalah kita harus mengalami yang namanya kematian daging sebelum kita akhirnya berhadapan dengan maut yang sesungguhnya, yaitu kematian, terpisahnya tubuh kita ini dengan jiwa dan roh kita. Maka saudaraku, sebelum sampai ke masa itu, kita mari mendorong diri kita untuk mengalami yang namanya kematian daging. Setiap kita akan menghadap Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah siap atau belum? Ini menjadi hal yang serius yang patut kita renungkan, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam diri saudara itu kemudian Rasul Paulus membagi struktur manusia itu menjadi ada rohnya, ada tubuhnya, ada jiwanya. Rohnya jelas sekali. Tubuh kita ini kasat mata kelihatan. Tubuh butuh makanan, butuh nasi goreng, ya, butuh misalnya gado-gado, butuh misalnya soto ayam. Tubuh kita ini perlu dikasih makan, ya, tubuh kita. Nah, jiwa itu saudaraku ada di sana, itu ada pikirannya, ada kehendaknya, ada perasaannya. Itu pun juga harus dikasih makan. Tetapi makanannya bukan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Saya sampaikan ini penting sekali karena apa? Karena ternyata di dalam jiwa seseorang yang tidak dikasih makan dengan makanan yang rohani, makanan yang benar, yaitu firman Allah, yaitu urapan Roh Kudus, maka kecenderungan di dalam diri manusia itu yang namanya ada tabiat dosa atau sinful nature atau karakter dosa itu biasanya cenderung menguasai jiwa seseorang. Sehingga pikiran, kehendak dan perasaannya itu semata-mata untuk menyenangkan daging. Untuk kemudian melanggar hukum-hukum Tuhan. Melanggar prinsip-prinsip kebenaran Allah. Olehnya saudaraku, tubuh kita ini ada makanannya. Tubuh kita ini perlu dikasih makan. Tetapi saudaraku, roh kita harus dikasih makan. Patut dikasih makan. Roh kita itu makanannya apa? Firman Tuhan. Roh menguasai jiwa, maka jiwa menguasai tubuh. Kalau roh kita kuat, roh kita dipenuhi firman, maka roh kita akan menguasai jiwa kita sehingga jiwa kita itu tidak keruh dengan perbuatan daging atau keinginan atau kecenderungan berbuat dosa yang kita kenal dengan istilah sinful nature. Nah, ada cacat karakter yang ada dalam diri kita yang mesti kita benahi, maksud saya setiap hari kita benahi setiap hari. Setiap waktu kita berjuang keras untuk mematikan segala keinginan daging dan perbuatan-perbuatan pemberontakan terhadap hukum Allah yang ada di dalam diri kita. Kalau kita tahu kita ada lemahnya di mana, maka di sanalah kita berjuang keras, minta pimpinan Roh Kudus, minta pimpinan Tuhan untuk kemudian memahami kebenaran. Maka kebenaran itu, saudaraku, akan memampukan kita melawan keinginan-keinginan daging. Firman Allah itu dalam pertolongan urapan Roh Kudus akan menguatkan kita untuk mematikan segala keinginan-keinginan daging. Dan itu dibutuhkan kerelaan, kerja keras yang luar biasa dalam ketaatan, dalam dedikasi kecintaan kita terhadap Injil dan kebenaran Allah. Saya percaya oleh anugerah Tuhan, oleh pertolongan Tuhan, oleh urapan Roh Kudus kita akan mampu mengalahkan keinginan daging tersebut. Saudaraku yang Tuhan kasihi, jemaat yang diberkati Tuhan. Cacat karakter yang kita miliki ini adalah wilayah yang harus kita gumuli setiap hari. Wajib. Kalau kita tahu kita bisa jatuh, misalnya contoh pria-pria bisa jatuh sama wanita. Nah, wanita juga bisa saja jatuh sama pria-pria gagah begitu ya. Pria-pria tajir istilah anak muda bisa saja jatuh. Ya. Kalau seseorang tahu bahwa dia punya potensi jatuh dan kelemahannya itu ada di sana. Melihat misalnya wanita-wanita yang cantik atau molek parasnya, anggun begitu ya. Ada kan kecenderungan-kecenderungan ya di dalam diri pria misalnya. Nah, kalau kita tahu kita bisa lemah kepada hal-hal yang sifatnya seperti itu. Baik itu kecenderungan
untuk berbuat hal-hal yang tidak baik, yang tidak senonoh terhadap wanita atau pria. Maka di sana kita mesti berjuang keras. Kalau kita bisa jatuh di dalam perzinahan, maka di sana kita bekerja keras untuk menundukkan nafsu liar kita di dalam ketaatan akan firman, di dalam urapan Roh Kudus, supaya kita kedapatan kudus, kita kedapatan saleh. Maka keinginan-keinginan yang ada di dalam pikiran kita bukan hal-hal yang sifatnya penyimpangan-penyimpangan seksual, bukan kemudian kecenderungan untuk pemuasan nafsu, tetapi pikiran kita suci, pikiran kita kudus. Kita tidak bisa menahan burung yang lewat di atas kepala kita, tetapi kita bisa menahan dan menolak ketika burung itu hendak bertengger atau bersarang di kepala kita. Bisa kita cegah. Bisa enggak? Bisa. Burung di udara kita nggak bisa cegah ya. Apalagi di atas kepala kita jauh. Ya lewat aja. Tetapi ketika burung itu hendak bertengger dan apalagi bersarang, apalagi bertelur di kepala kita, kita bisa mampu menolak dan melarangnya untuk tinggal di situ. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan pikiran-pikiran liar yang ada di dalam diri kita, yang berkaitan dengan seksual, baik itu pria maupun wanita. Tidak peduli apakah dia pria atau wanita, karena ini sama saja saudaraku. Kalau kita bisa jatuh di sana, maka di sana kita bergumul. Ada juga masa kita jatuh di dalam kesombongan. Ada orang senang dipuja-puji. Ada orang kalau diagung-agungkan, aduh rasanya sudah tidak injak tanah. Kalau dia naik kendaraan roda 2, pakai helm, kayaknya helmnya sudah nggak muat begitu ya. Kenapa? Karena kepalanya gede atau membesar. Ada rasa bangga, ada rasa sombong. Kalau kita tahu bahwa kejatuhan kita bisa saja pada hal-hal yang sifatnya pengakuan diri atau kesombongan atau citra diri, maka kalau kita bisa jatuh di dalam hal-hal seperti itu, maka kita berjuang di sana, mematikan segala keakuan kita, mematikan segala kedagingan kita dan berkata, Lord, I am nothing. Sesungguhnya you are my everything. Saya cuma alat. Sola gracia, saya hidup karena anugerah Tuhan. Saya mampu karena anugerah Tuhan. Saya pintar karena anugerah Tuhan. Saya cakap karena kemurahan-Mu. Saya bisa rajin karena anugerah Tuhan, karena kasih sayang Tuhan. Saudaraku, semua karena anugerah Tuhan. Only by grace. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Kalau kemudian juga kita bisa jatuh karena harta kekayaan atau uang. Ini juga hati-hati soal ini. Dan wilayah-wilayah seperti ini mesti kita bereskan dan kita mesti lulus di sana. Jadilah orang yang patut, yang dapat dipercayai Tuhan dalam pengelolaan keuangan. Kalau saudara sudah bisa dipercaya Tuhan dalam hal-hal mamon, maka Tuhan akan mempercayakan saudara hal-hal yang lebih besar lagi saudaraku. Dunia ini akan diberikan kepada saudara jikalau kita bisa atau dapat atau patut dipercayai Tuhan saudaraku. Jadi orang yang dipercayai Tuhan dalam segala hal. Termasuk soal keuangan, ya. Apa yang menjadi bagiannya Tuhan, kita serahkan apa yang menjadi bagiannya Tuhan, ya. Ada roti yang dimakan, ya kita makan. Tetapi ada benih yang harus ditabur, ya kita tabur. Jangan benih yang ditabur kita makan. Kalau benih yang ditabur kita makan, lalu besoknya kita mau makan apa? Loh kok bisa begitu Pak Pendeta? Lah iya, benihnya kita makan. Jadi benih yang untuk ditabur harus apa? Ditabur. Roti yang untuk dimakan kita makan. Jadi apa yang menjadi bagiannya Tuhan, apa yang mesti kita tabur. Jangan saudara takut miskin karena saudara suka memberi. Saya boleh melihat mujizat-mujizat Tuhan dalam pertolongan-pertolongan Tuhan yang hingga menghampiri saya saudaraku. Saya mengalami Tuhan terus setiap hari, mujizat Tuhan dinyatakan. Tetapi saudaraku, itu tidaklah mudah karena kita harus punya komitmen pribadi dengan Tuhan. Dan salah satu doa saya berkata, Tuhan, saya mau Tuhan percayai dalam segala hal. Saya mau Tuhan benahi saya dalam wilayah-wilayah kekuranganku. Karena aku bisa saja jatuh, entah itu kepada wanita atau lawan jenis. Bisa kita jatuh dalam kesombongan, pengakuan diri. Bisa juga kita jatuh dalam hal mamon atau dalam hal keuangan. Nah wilayah-wilayah yang kita tahu di mana kita bisa jatuh, di sanalah saudara berjuang keras. Aduh saudaraku, tidak mudah memang, tetapi bisa.
dalam pertolongan Roh Kudus, saudara paham firman Tuhan, baca kitab suci setiap hari, baca kitab suci setiap hari, doa setiap hari, menyembah setiap hari, maka otot-otot rohani saudara akan mengembang. Dan ketika otot-otot rohani kita mengembang, saudaraku, roh akan menguasai jiwa yang ada pikiran, kehendak dan perasaannya itu. Dan jiwa juga akan menundukkan tubuh supaya tubuh tunduk kepada roh, tunduk kepada jiwa. Oleh sebab itu roh itu harus dikasih makan. Dan makanannya roh itu bukan nasi goreng, tetapi makanan roh itu adalah firman Allah. Makanan roh itu adalah doa. Makanan roh itu adalah puasa. Makanan roh itu adalah pujian, penyembahan. Terkoneksi terus dengan Tuhan. Maka roh itu akan kuat mengembang. Otot-otot rohanimu akan kuat mengembang. Dan roh yang kuat akan menguasai jiwa. Ketika roh berkata kepada jiwa-jiwa, kau jangan kasih senang dagingmu. Kau harus taat pada kehendak roh. Maka jiwa dia tunduk pada kehendak roh. Jiwa juga memerintahkan tubuh untuk berlutut. Jiwa juga memerintahkan tubuh untuk berdoa. Maka tubuh dia harus bangun pagi. Dia datang menghampiri Tuhan, menyembah Tuhan. Karena jiwa yang sudah diterangi oleh roh itu sendiri. Roh yang dikuasai oleh firman, oleh nilai-nilai kebenaran, oleh hubungan yang intim berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, jangan menyerah ya. Kalau saudara mendapati ada kelemahan diri saudara, jangan menyerah, teruslah berjuang. Seperti yang saya sudah katakan tadi, saudara harus matikan segala keinginan daging dan hawa nafsu yang ada di dalamnya. Matikan itu sebelum kita benar-benar mengalami yang namanya kematian. Sebelum kita pulang, kita mesti berbenah. Beres-beres dulu, seperti orang yang sedang nyapu-nyapu, ngelap-ngelap, beres-beres begitu. Demikian juga saudara dan saya. Mari kita benahi hidup kita. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Kita harus melakukan tindakan-tindakan yang saleh. Kita harus berbuat yang benar. Jangan sampai kita tidak takut akan Tuhan. Kita mesti benar-benar takut akan Tuhan, saudaraku. Dan kita harus merelakan diri untuk dipimpin Roh Kudus. Selama kita menumpang di dunia ini. Karena di dunia ini kita menumpang sebenarnya. Jangan saudara berpikir bahwa kita akan berlabuh selama-lamanya di dunia ini. No, di dunia ini kita sementara kita menumpang. 70-80 tahun Alkitab berkata demikian. Maka selama kita menumpang di dunia ini saudaraku, kita sungguh-sungguh berbenah, memperbaiki diri. Supaya gerak hidup kita menuju kepada sifat karakter Kristus. Di sanalah wujud manusia yang sempurna, manusia yang ideal. Manusia yang sejatinya yang Bapa mau, yaitu manusia Yesus Kristus yang taat dan tunduk akan kebenaran, yang saleh hidupnya, yang kudus hidupnya, dan tidak didapati ada cacat di sana. Berkenan sekali. Aduh saudaraku, kita semua rindu menuju ke sana. Dan selama kita hidup, kita masih punya kesempatan. Jadi jangan menyerah terhadap kelemahan diri. Jangan menyerah terhadap kekurangan. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya ada kurang soal keuangan, benahi di sana. Aduh Pak Pendeta, kadang saya kurang jujur dan tidak jujur mengelola keuangan. Sungguh-sungguhlah di sana, berdamai dengan Tuhan dan minta ampun atas segala kelemahan saudara. Kalau saudara bisa jatuh sama pria atau sama wanita, saudara bisa jatuh dalam spirit perjinahan seperti itu ya. Ada naluri atau hasrat-hasrat liar dalam diri saudara. Saudara berjuang, tundukkan itu. Minta pimpinan roh, saya percaya pasti bisa. Sehingga keinginan-keinginan itu ditaklukkan. Memang ya tidaklah mudah, apalagi anak-anak muda. Apalagi anak-anak muda ya, aduh enggak mudah. Tetapi oleh pertolongan Roh Kudus kita dimampukan. Jangan kita sombong dan merasa kita kuat. No, saudara enggak bisa kuat menggunakan kekuatan saudara sendiri, enggak bisa. Saudara butuh urapan Roh Kudus setiap hari. Maka setiap hari saudara bisa berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Aduh. Saudaraku, setiap hari kita minta. Dan saat saya berdoa, kadang pun juga saya sering berkata pujian tadi, nyanyian tadi.
Kadang tanpa sadar saya berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Nah, gitu. Pas saat nyetir atau pas saat mempersiapkan sesuatu, kadang saya suka nyanyi itu. Senang sekali. Supaya kita bergantung sama Roh Kudus. Supaya apa yang kita hasilkan dalam buah perbuatan kita itu adalah sesuatu yang berkenan, mulia, sesuatu yang lahir dari Tuhan, dari Roh Tuhan. Ya, jaga ya. Jagalah hatimu. Waduh, kalau berkata jagalah hatimu ini kita teringat sama kitab Amsal tentu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Saya teringat kata jaga itu dalam teks Ibraninya itu digunakan kata penjarakanlah. Itu sepadan dengan penjarakanlah. Jadi kalau ada kata jaga itu artinya penjarakanlah. Penjarakanlah keinginanmu supaya dia tidak keluar menjadi liar dan bisa melukai banyak orang dan mendukakan Tuhan. Jadi segala keinginan itu Pak Pendeta bagaimana dong? Ya dipenjarakan, tidak semua keinginan-keinginan itu benar. Tetapi kebenaran yang lahir dari firman Allah, jikalau saudara sungguh-sungguh, maka keinginan kita itu adalah keinginan bagi kerajaan Allah. Maka kita mesti harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Penjarakan segala keinginan-keinginan kita ya. Jangan sampai apa? Liar. Jangan sampai liar. 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 Aduh, kalau sudah liar berbahaya saudara. Berbahaya. Tundukkan itu dalam kehendak dan rencana Tuhan. Nah, saudaraku yang Tuhan kasihi, Yesus itu dia mati terhadap dosa dan dia hidup di dalam kebenaran seperti yang ditulis dalam Roma 6 ayatnya yang ke-10. Roma 6 ayatnya yang ke-10, Yesus mati terhadap dosa dan kemudian dia hidup untuk kebenaran. Jadi kalau kita mematikan segala keinginan dosa, kalau kita berusaha dalam pimpinan Roh Kudus mematikan dosa, maka hidup kita itu terarah kepada kebenaran-kebenaran. Kebenaran yang di sini bukan berarti kebenaran dunia, bukan menurut standar dunia, tetapi kebenaran di sini adalah kebenarannya Allah, kebenarannya Tuhan yang kita dapatkan hanya ada di dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan, persekutuan kita dengan doa, dengan pujian penyembahan, dengan proskuneo. Ya, memuji Tuhan, menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi dari semua harapan dan cita-cita yang pernah kita bangun. Itu artinya proskuneo. Kita nyembah Tuhan, menempatkan dia di tempat yang paling tinggi. Kita mesti jadi penyembah-penyembah saudaraku. Tuhan menciptakan kita supaya kita bisa jadi penyembah. Kenapa kita mesti menyembah? Supaya kita terus terkoneksi dengan dia. Kalau kita terkoneksi dengan dia, maka keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dosa itu akan dimatikan. Wow, luar biasa saudaraku yang Tuhan kasihi. Nah, coba kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oh, jadi mati sebelum mati itu maksudnya apa Pak Pendeta? Iya, kita mati terhadap dosa. Dan kita hidup untuk kebenaran sebelum kita menuju kepada kematian yang sesungguhnya. Yaitu terpisahnya tubuh kita dengan roh jiwa kita. Tubuh kita kan kembali ke tanah kan? Roh kita kan kembali kepada Tuhan yang mengaruniakan kehidupan. Sebelum masa itu tiba, ayo kita matikan daging. Bisa gak Pak Pendeta? Bisa. Mampu gak Pak Pendeta? Mampu. Kalau kita mau. Maka kehendakmu itu mesti kehendak yang mau menyenangkan Tuhan. Seperti pujian yang berkata, Tuhan ku mau menyenangkanmu. Tuhan bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu. Cemerlang bagai emas murni. Waduh, kalau kita mau senangkan Tuhan senantiasa. Aduh indah saudaraku. Kalau ada serangan-serangan dalam diri kita, kalau kita dipenuhi damai Tuhan, kita dipenuhi Roh Kudus, kita dipenuhi damai sejahtera Allah, kita tidak mudah terprovokasi, kita tidak mudah jatuh. Kenapa? Karena kita hidup di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Waduh, yada, kata yada itu intim dengan Tuhan. Yada itu dalam teks Ibrani itu artinya memiliki hubungan yang eksklusif, memiliki hubungan yang intim melampaui segala akal. Intim dengan Tuhan, intim yang begitu dalam, tidak mampu kita jelaskan, melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Jadi
intim sama Tuhan. Wow, kalau kita intim sama Tuhan, keinginan-keinginan kita itu akan dimurnikan. Maka kita akan mampu mematikan dosa dengan segala keinginannya. Saudaraku, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Kebenaran di kayu sune ini bukan kebenaran dunia. Aletheia juga kebenaran. Tetapi kebenaran di kayu sune itu adalah kebenaran yang lahir dari hati Tuhan. Yang menggerakkan hidup seseorang untuk menaklukkan dunia. Jadi kalau saudara bertanya sama saya, Pak Pendeta, apakah kita bisa menaklukkan dosa? Bisa. Apakah kita bisa menaklukkan setan? Bisa. Apakah kita bisa menaklukkan dunia ini? Maka jawabannya bisa. Karena Tuhan memberikan kita the everlasting power. Ada kuasa untuk melawan, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan. Untuk menolak segala panah-panah api si iblis. Maka saudara akan dimampukan. Jadi jangan menyerah. Hidup mesti bergairah, berjalan, bergerak. Bahkan Bapak Gembala berkata kita mesti berlari. Mencapai garis finish. Dan menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Menyelesaikan pertandingan ini dengan kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan iman. Kemenangan iman. Iman yang mengalahkan dunia. Haleluya. Saudaraku, mari kita bangkit. Ya, kita bangkit dan mematikan segala keinginan daging kita. Roma 8 ayat yang ke-6 berkata begini. Roma 8 ayat yang ke-6, saudara simak baik-baik. Karena keinginan daging itu adalah maut. Jadi kalau kita hidup menurut daging, kita senangkan daging, maka maut akan menjadi bagian kita. Berbahaya sekali, keinginan daging itu adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi kalau kita hidup di dalam roh, pasti ada damai, Pak. Kalau kita nggak damai, periksa diri kita. There is something wrong. Ada sesuatu yang nggak beres. Kenapa kok saya gelisah, saya takut, kok saya nggak damai. Kenapa saya begini ya? Ada masalah di sana. Mesti kita bereskan. Kita mesti bereskan satu, kita berdamai dengan Tuhan tentu. Berdamai, berkata Tuhan, kita confess Tuhan saya ada salah. Saya punya kekurangan Tuhan, saya habis bikin dosa Tuhan. Pikiranku cemar, mulutku kotor, telingaku kadang mendengar hal-hal yang tidak baik. Hatiku bengkok Tuhan, kita berberes sama Tuhan dulu. Kita minta pendamaian. Aduh saudaraku, kalau kita berdamai dengan Tuhan, maka kita akan juga berdamai dengan orang lain. Kalau kita sudah berdamai dengan orang lain, kita pasti akan lebih mudah berdamai dengan diri kita sendiri, saudaraku. Kita berdamai, kita tenang. Aduh, kita bisa menerima keadaan diri kita. Berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang lain. Bisa juga berdamai dengan diri sendiri, tidak masalah. Baru kita bisa berdamai dengan orang lain pun juga tidak masalah. Yang penting itu, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain. Tetapi kalau ada sesuatu yang mengganjal di dalam hati kita, periksa. Jangan sampai itu bukan Roh Kudus ya. Jangan sampai hati kita bengkok ya. Mazmur 139 berkata, selidikilah aku ya Allah. Kenalah hatiku, kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Wow, pemazmur kemudian mengoreksi dirinya. Supaya Tuhan bisa memeriksa pikirannya, bisa memeriksa hatinya. Apakah bengkok? Kalau bengkok ya diluruskan. Saudara dan saya ini kan punya tabiat dosa ya. Ada sinful nature yang memang tidak semerta-merta bisa hilang dalam diri kita. Masih ada tabiat-tabiat yang kita bawa. Masih ada warisan-warisan dari nenek moyang kita, dari orang tua kita yang kadang juga ada dalam diri kita. Dan itu kita mesti bereskan, bisa nggak bisa. Maka kita mesti harus lahir baru. Kita bertobat sungguh-sungguh, memberi diri dibaptis. Memberi diri untuk lahir baru dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara harus itu. Kalau enggak begitu, kita jatuh bangun saudaraku dalam dosa. Dan saudara mesti punya bapak. Jangan sampai liar, mesti punya gembala, mesti ada orang-orang yang bisa mementor saudara, mementor kita. Jadi murid. Jadi murid itu mesti didisiplin ya. Jadi kalau didisiplin jangan marah. Ada orang mau jadi murid tapi nggak mau didisiplin. Maka kita nggak bisa jadi murid karena murid itu dalam teks Latinnya digunakan kata discipulus. Dari kata discipulus ini lahir kata disciple. Disciple itu murid. Kalau kita di Indonesia ya kita kenal dengan kata disiplin. Jadi jangan saudara bilang saya murid kalau saudara nggak mau didisiplin. Karena memang itu artinya kalau murid mesti harus didisiplin. Jadi kalau kita didisiplin, aduh itu indah. Bukankah Tuhan sayang sama kita? Jadi saudara jangan marah, jangan kecewa, jangan terluka. No.
Kalau keadaan hidup saudara masih belum seperti yang saudara harapkan, ya jangan marah, jangan kecewa. Kalau orang lain tidak seperti yang saudara harapkan, jangan marah, jangan kecewa. Periksa hati saudara, biarlah damai sejahtera Tuhan itu benar-benar hadir menguasai kita saudaraku. Berdamai dengan siapa saja. Ya, berdamai dengan siapa saja. Aduh saudara, berdamai dengan Tuhan. Ini confess, pengakuan, ini penting. Minta Tuhan pimpin. Lalu selanjutnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memberi diri di dalam pertobatan. Bertobat itu artinya berbalik. Berbalik itu bukan 360 ya. Kalau 360 gimana tuh? Begini. Berbalik, balik lagi dia. Berarti sama. Harusnya berbalik gimana? 180. Ya benar ya. 180 itu gimana? 180. Ini tadinya saya hidup di dalam dosa, saya hidup dalam kecemaran, saya berbalik nih. Saya bertobat nih. Dari kata metanoia, itu berubah atau bertobat. Jadi berubah begini. Berubah, nah berbalik. 180. Nah saya menuju kerajaan Allah. Saya menuju kebenaran Tuhan. Kalau kita berbalik berputar, kita kembali kepada posisi kita. Hidup dalam apa? Ketidaktaatan, hidup dalam pemberontakan, hidup dalam dosa. So kita bertobat, sungguh-sungguh berubah, sungguh-sungguh bertobat. Pasti Tuhan tolong. Terus yang ketiga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Setelah itu kita minta pimpinan Roh Kudus. Minta pimpinan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Kita nggak bisa tuh saudaraku, kalau kita tidak hidup dalam pimpinan Tuhan. Kita nggak bisa kalau kita tidak hidup di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Aduh saudaraku, hidup ini lelah loh, capek. Kita lagi menyelesaikan masalah yang satu, muncul masalah yang lain. Belum selesai ini satu masalah, muncul lagi masalah yang lain. Betul nggak? Iya. Melelahkan, meletihkan. Tetapi saudaraku, dengar baik, kalau saudara punya hubungan yang baik intim dengan Tuhan, kalau saudara berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri saudara, berdamai dengan sesama saudara, aduh, hidup itu tenang, teduh. Yang jadi persoalan itu masalahnya itu bukan soal makan, bukan soal pakaian sebenarnya. Makanan itu gak jadi masalah, pakaian itu gak jadi masalah. Makan 3 kali sehari puji Tuhan, 2 kali sehari oh haleluya. Kalau makan cuma sekali dalam sehari karena ketidakmampuan kita, ya enggak apa-apa. Ada masa di mana memang Tuhan membawa kita dalam satu lembaran chapter yang kita sedang dalam kekurangan. Dalam lembaran cerita hidup kita itu kita sedang dalam kekurangan. Ada dalam keterpurukan, enggak apa-apa. Jangan marah, tetap aja cari Tuhan, intim dengan Tuhan. Aduh, pasti Tuhan pulihkan. Bisa, pasti bisa. Asalkan saudara berkenan di hadapan Tuhan. Ku cari wajahmu setiap hari. Temukan kasih-Mu setiap hari. Baca kitab suci setiap hari. Bangun hubungan sama Tuhan. Bisa. Saudaraku yang Tuhan kasihi. Roma 8 ayat yang ke-6 berkata, karena keinginan daging adalah maut. Karena keinginan daging itu adalah maut, tetapi keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Hati-hati dengan keinginan ya. Keinginan belum tentu kebutuhan. Tuhan itu biasa menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Karena keinginan kita bisa saja itu untuk memenuhi atau menyenangkan keinginan daging kita. Tapi Tuhan tahu kebutuhan kita itu apa. Kadang kita harus legowo dan menerima bahwa apa yang datang dari tangan Tuhan itulah yang pas bagi kita. Karena Tuhan tahu siapa kita. Tuhan mengenali siapa kita. So bersabar dan kuat di dalam Tuhan. Nah, terakhir saudaraku yang dikasih Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-8 berkata begini. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kita mulai mengerucut nih alasan kenapa kita harus mati sebelum mati. Sesuai dengan tema kita hari ini. Mati sebelum mati. Kenapa kita harus mati? Karena keinginan daging itu tidak berkenan kepada Allah. Dan orang yang tidak berkenan kepada Allah tidak dapat selamat. Ada orang kelihatan nampak hebat seperti Matius 7 ya, ayat yang ke-19 tuh 20-21 itu berkata, Tuhan bukankah aku mengusir setan demi namamu? Aku menyembuhkan orang demi namamu. Aku melakukan banyak hal-hal yang luar biasa melayani demi namamu. Tapi Tuhan bilang, aku berterus terang nih sekarang nih. Aku tidak mengenal kamu. Hanya kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau sekarang Tuhan belum berterus terang. Kenapa? Karena satu, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berubah dan bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, Tuhan membela namanya.
Tuhan masih membela namanya dalam pelayanan seseorang, tanda petik ya pelayanan. Bisa jadi dia tidak melayani Tuhan, mungkin melayani dirinya sendiri. Atau membangun keinginan dagingnya, atau membangun citra dirinya. Tuhan bisa nggak kenal, tetapi nanti Tuhan berterus terang ketika kita berhadap-hadapan dengan Tuhan. Nanti kita berhadap-hadapan dengan Tuhan. Maka di Roma 8 ayat yang ke-13 berkata begini. Jadi barang siapa hidup menurut daging, ia akan mati. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Wah, bagus sekali ya. Saya ulang. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi mohon pimpinan roh supaya kita bisa mampu mematikan keinginan-keinginan daging. Day by day, setiap hari. Maka tergenapilah di ayat yang ke-14 dari Roma 8 ayat yang ke-14 berkata, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi pada saat kita mati nantinya, pastikan bahwa status kita adalah anak. Dalam hal ini tentu anak Allah. Bukan anak dunia. Bukan anak yang lahir dari hidup dalam kedagingan. Tetapi anak Allah. Karena orang yang mati dalam status anak Allah akan mendapatkan warisan. Kenapa mendapatkan warisan Pak Pendeta? Ya karena anak. Dan warisan yang Tuhan sediakan bagi anaknya itu saudaraku, satu, kehidupan kekal abadi pasti. Zoe itu, hidup kekal, eternal life. Yang kedua, kita mendapatkan kemuliaan, ada mahkota, ada glorify atau pemuliaan. Maka di Wahyu pasal yang ke-20 dalam kesaksiannya dikatakan bahwa di sana surat itu berkata begini, Wahyu 20. Aku menemukan melihat banyak tahta-tahta. Ada kursi-kursi, tahta-tahta yang diduduki orang-orang yang melayani Tuhan, orang yang dipenggal kepalanya, orang yang melayani, orang yang setia, orang yang taat sama pemimpinnya, orang yang setia sama Tuhan dan melayani Tuhan, orang yang mengasihi, yang mencintai sesama. Mereka yang melayani Tuhan akan disediakan kursi-kursi itu. Jadi warisan hidup kekal ya, tetapi yang kedua adalah kemuliaan. Hidup bersama dengan Bapa sampai selama-lamanya. Di Wahyu pasal yang ke-20 itu dijelaskan dengan baik. Singkatnya saudaraku, kalau saya boleh sedikit ambil kesimpulan dalam apa yang saya sampaikan dalam renungan dengan tema mati sebelum mati. Saudaraku, jam hidup kita ini hanya diputar sekali. Setelah itu selesai. Jam hidup saudara dan saya itu diputar sekali. Maka selama kita hidup, gunakan waktu yang ada. Jangan bebal, tapi seperti orang arif. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu berjalan. Peripateite dalam teks Yunaninya. Perhatikan seksama baik-baik. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pertimbangkan apa yang akan kita perbuat. Apakah itu perbuatan daging, perbuatan dalam kemarahan, perbuatan di dalam kesombongan, perbuatan dalam keangkuhan, atau memang perbuatan kita itu lahir dari hati Tuhan dalam pimpinan roh. Yang kedua, saudaraku yang Tuhan kasihi, kita harus fokus kepada hal-hal yang kekal. Jadi di dunia ini sementara ya, pemazmur berkata hidup kita ini 70-80 tahun. Itu pun juga kebanggaannya kesusahan dan penderitaan. Kenapa? Orang kalau sudah terlalu tua, orang kalau sudah terlalu sepuh, dia tidak saja menyusahkan orang lain, tapi juga menyusahkan diri sendiri. 70-80 tahun, so ada batasnya. Maka selama saudara hidup, hiduplah untuk Tuhan. Maka Filipi 1 ayat yang ke-21 berkata, kalau aku hidup untuk Tuhan. Dan kalau saya mati keuntungan. Karena apa? Karena warisan itu disediakan bagi orang yang setia sampai pada akhirnya. Tetaplah setia saudaraku.
Di mana saudara berada, tetaplah setia. Cari Tuhan, bertumbuhlah di sana. Jangan jadi anak-anak gampang, tetapi jadilah seorang murid yang rela untuk diajar, dibimbing dan dituntun dalam jalan-jalan kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menaungi kita, hidup dan tinggal bersama dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berhenti berbicara dalam pimpinan dan tuntunanmu ya Tuhan. Biarlah apa yang hamba sampaikan kami boleh menerima dan saya pun juga belajar Tuhan. Supaya kami sama-sama bertumbuh, kami sama-sama berubah, kami sama-sama hidup menurut roh, tidak hidup menurut daging. Karena kebinasaanlah kami kalau kami hidup di dalam daging. Tetapi kalau kami hidup dalam roh, kalau kami hidup dalam pimpinan roh, maka oleh roh itu kami mampu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Sehingga kami kedapatan berkenan di mata Tuhan. Sampai pada masa Tuhan memanggil kami. Ketika detak jantung kami berhenti, Tuhan berkenan dan menerima kami. Seraya berkata, sabaslah hai anakku yang setia. Masuklah ke pesta perjamuan anak domba Allah. Hidup dan tinggallah bersama-sama dengan aku sampai selama-lamanya. Kami rindukan pernyataan-Mu itu ya Tuhan. Kami rindu kedapatan berkenan. Maka hamba berdoa buat kami yang mendengarkan kebenaran ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan mampukanlah kami. Supaya kami mengalami kematian daging. Supaya kami hidup oleh roh. Kami hidup di bawah pimpinan roh. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan. Dia susah sekali meninggalkan kebiasaan-kebiasaan atau ikatan-ikatan dosanya. Maka di dalam nama Yesus pada saat ini. Engkau yang masih terikat di dalam dosa. Di dalam nama Yesus. Dalam urapan Roh Kudus. Semua ikatan itu. Perbuatan daging. Perbuatan dosa. Di dalam nama Yesus. Cabut, lepas dari hidupmu. Di dalam nama Yesus. Bapa, kuduskanlah kami dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Biarlah kami hidup dalam tuntunan Tuhan. Dari waktu ke waktu. Sampai kami mengakhiri pertandingan hidup kami ini. Dengan baik, dengan kemenangan. Dan kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sampai selama-lamanya dalam keabadian nanti. Kami naikkan doa dan syukur kami. Roh Kudus akan memelihara kami sekalian. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai bertemu dalam program-program ibadah kita selanjutnya. Dan tetap semangat. Ya, jaga kesehatan kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan tentu setiap hari jangan lupa. Belajar untuk mematikan daging. Sehingga kita boleh hidup di dalam roh. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom saudara sekalian, terima kasih telah bergabung bersama dengan kami. Kami percaya saudara diberkati dengan firman Tuhan yang baru saja disampaikan. Saat ini jika saudara ingin memberikan persembahan, saudara dapat langsung transfer ke rekening gereja atau dengan melalui scan pada QR Code yang ada di layar kaca saudara. Juga tersedia nomor rekening dan QR Code yang khusus untuk mendukung pelayanan misi di Kupang dan Toraja. Kami mengajak saudara sekalian untuk terus mengikuti Daily Encouragement yang adalah renungan singkat firman Tuhan. Bersama hambanya Reverend Dr. Paul Sene dan Pendeta Dr. Dewi Avandi setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 10.30 pagi melalui media sosial kami YouTube, Facebook, dan Instagram. Juga melalui website, YouTube, dan Facebook kami, saudara dapat mendengarkan ayat-ayat Alkitab khusus mengenai kesembuhan yang dibacakan dalam bahasa yang bisa saudara pilih. Saat ini sudah tersedia dalam bahasa Indonesia, Inggris, Hindi, dan Mandarin. Buat kamu-kamu yang berusia antara 13 sampai dengan 15 tahun atau yang masih duduk di bangku SMP, yuk ikutan ibadah remaja setiap hari Minggu pukul 2 siang melalui aplikasi Zoom.
Dan buat kamu yang berusia antara 16 sampai dengan 18 tahun atau yang masih duduk di bangku SMA, kamu bisa join ibadah pemuda setiap Sabtu pukul 11.30 siang melalui aplikasi Zoom. Buat teman-teman yang di bangku perkuliahan, bisa bergabung dengan pelayanan kampus, di mana kamu bisa beribadah dengan teman-teman mahasiswa lainnya setiap hari Sabtu pukul 7 malam. Bagi teman-teman yang berusia 23 sampai 45 tahun, dapat bergabung di komunitas ibadah dewasa muda setiap hari Minggu di minggu pertama, kedua, dan ketiga pukul 5 sore. Kabar baik untuk semua lansia, karena setiap bulan di minggu keempat kami mengadakan pertemuan khusus untuk Bapak dan Ibu. Jadi bergabunglah dengan kami dalam pelayanan lansia setiap bulan pada pukul 5 sore melalui aplikasi Zoom. ID Zoom dan password ditampilkan di layar saudara. Komunitas WOW, Woman of Work, diperuntukkan bagi setiap ibu tunggal dan para wanita yang telah berpisah dari pasangannya. Pelayanan komunitas WOW bertemu setiap hari Rabu di minggu kedua, 3, dan 4 pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Komunitas WOW juga mengadakan doa pagi bersama setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 5.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan bagi para wanita yang berusia 23 sampai 65 tahun, mari bergabung dalam ibadah kaum wanita yang diadakan setiap bulan pada hari Rabu di minggu pertama pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pastikan saudara hadir dan diberkati lebih luar biasa lagi. Untuk informasi apapun yang saudara perlukan berkaitan dengan pelayanan-pelayanan gereja kami, silakan kunjungi website kami sifds.org. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.